Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adinda Afrilinda di Adin's Journey. Yeay. Oke teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa tonton video ini, tonton dulu videonya, kemudian bantu subscribe, share, like, serta komen ya teman-teman. Semoga dengan dukungan teman-teman sekalian saya bisa bersemangat bikin video ya. Jadi saya bisa nge-share hal-hal yang bermanfaat selama saya masih ada di Jepang ini. Oke teman-teman, makasih sebelumnya ya. Oke teman-teman, jadi kalau misalkan nih saya udah bisa bikin video, berarti hari ini adalah hari libur saya ya. Jadi kebetulan kalau misalkan saya libur, saya bakal sempetin untuk bikin video. Walaupun video terakhir saya tuh udah cukup lama ya, sekitar sebulanan yang lalu kalau nggak salah. Baik teman-teman, jadi beberapa waktu lalu saya udah membahas tentang hal-hal unik yang terjadi di Jepang seperti hikikomori, kodokushi, kemudian Ube Suteyama membuang lansia ke gunung. Dan sekarang adalah saya mau membahas hal uniknya itu jisatsu atau tren ya, tren bunuh diri di Jepang gitu ya. Tren bunuh diri atau aksi bunuh diri di Jepang gitu. Jadi teman-teman sekalian, nggak enak banget sebentar. Oke. Jadi teman-teman sekalian, di Jepang itu memang unik ya, di sisi dibalik indahnya atau megahnya Jepang gitu kan, negara yang selalu dikunjungi oleh banyak wisatawan asing gitu ya. Para orang luar negeri atau orang asing pengen berbondong-bondong datang ke Jepang untuk bekerja atau untuk merubah nasib gitu kan. Tapi dibalik itu semua ternyata ada hal unik atau sisi gelapnya juga teman-teman. Oke, untuk kali ini saya membahas tentang aksi bunuh diri ya, gimana tingginya aksi bunuh diri di Jepang gitu. Kalau di Indonesia juga banyak ya teman-teman kasus bunuh diri. Tapi alhamdulillahnya kalau di Indonesia bukan negara yang tercatat sebagai negara tertinggi di kasus bunuh diri ya. Alhamdulillah banget ya, jangan sampai. Cuman kalau di Indonesia itu adalah negara yang cukup tinggi, di mana para pelaku atau orang yang melakukan aksi bunuh diri itu adalah wanita. Jadi wanitanya yang lebih tinggi ya, persenannya ya untuk melakukan aksi bunuh diri gitu kan. Kenapa para wanita? Karena penyebab wanita melakukan bunuh diri di Indonesia itu adalah karena yang pertama KDRT ya, kemudian kasus seksual, dan kemudian perekonomian, dan juga ada yang namanya perasaan atau percintaan gitu ya. Kalau misalkan dulu saya pas zaman sekolah banget, pas SMA atau pulang sekolah pas jam 12 ya, setiap hari Jumat tuh saya pulangnya cepet nih. Jadinya saya nonton tentang liputan siang ya di SCTV, kemudian saya nonton patroli, kemudian saya nonton brutal gitu ya. Itu tuh pasti wanita bunuh diri gitu kan, karena akibat KDRT, depresi, kemudian masalah perekonomian, kemudian juga ada seksual gitu ya, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Oke, kita move lagi ke Jepang ya, kita fokus dulu deh ke Jepang gitu ya. Kayaknya kalau ngomongin Indonesia lebih panjang lagi gitu ya. Oke, jadi di Jepang ini pada tahun 2017 aja itu udah tercatat sekitar 21.000 sekian ya teman-teman aksi bunuh diri gitu ya, dimana angka itu termasuk angka tertinggi. Tapi pada tahun 2003 itu angka yang paling tinggi di Jepang kasus bunuh dirinya, sekitar 32.000 sekian, dimana yang melakukan aksi bunuh diri ini adalah para anak SD, para remaja SD, kemudian SMP dan SMA, kemudian orang yang sudah berusia lanjut atau senja, dan juga orang yang masih usia produktif untuk kerja gitu ya. Setelah dikaji-kaji, yang melakukan aksi bunuh diri ini adalah orang yang apa sih penyebabnya gitu ya, yang melatar belakangi orang-orang Jepang ini, masyarakat Jepang ini melakukan aksi bunuh diri atau jisatsu ya. Jadi setelah saya lihat kemarin itu beberapa waktu lalu saya sempat cerita ya sama teman-teman saya yang di hotel gitu ya, karena
banyak banget hal-hal baru biasanya ketika saya tanyakan, dan akhirnya mereka terkadang tanpa saya pingin atau keceplosan aja ya bercerita tentang hal-hal unik gitu ya. Kemudian tibalah di titik dimana mereka menceritakan tentang jisatsu ini gitu ya. Oke teman-teman, jadi di Jepang itu ada banyak ya, saya ceritain dulu, ada banyak ritual atau tradisi di Jepang tentang bunuh diri ini ternyata. Yang pertama adalah yang bisa dikatakan dengan tradisi bunuh diri terhormat. Lucu ya, kalau misalkan dikatakan bunuh diri tapi bunuh diri terhormat. Gimana sih yang dimaksud dengan bunuh diri terhormat ini gitu ya? Oke, jadi bunuh diri terhormat ini adalah dulu pada abad ke-12 sampai abad 20 ya, itu kan masih zaman-zaman perang ya di Jepang. Jadi para samurai itu biasanya mereka ini melakukan aksi bunuh diri teman-teman, melakukan aksi bunuh diri karena kalah perang gitu ya. Jadi ketika mereka kalah perang, akhirnya mereka memikirkan, daripada saya atau gue atau kita nih melayani nafsu budak gitu ya, nafsu musuh gitu kan, kita harus gimana mending saya ambil tindakan, saya bunuh diri aja. Akhirnya tercetuslah nama atau istilah seppuku. Seppuku itu artinya membunuh diri dengan cara membedah perut ya, membedah perut bagian kiri dengan pisau belati pendek gitu ya. Jadi pisaunya diambil, kemudian dibedah di bagian perut, ditarik ke atas, dan bagian dalam diputar. Nah itu termasuk budaya bunuh diri yang terhormat ya teman-teman, dengan cara menyiksa diri itu sakit menyakitkan ya. Dan ini dilakukan oleh para laki-laki ya, para prajurit tempur laki-laki. Sedangkan bagi yang perempuan, samurai perempuan, nah jadi teman-teman jangan salah ya, samurai itu bukan pedang ya teman-teman, tapi orangnya gitu yang dinamakan samurai gitu. Jadi para prajurit ini mempunyai istri teman-teman, punya istri yang mana mereka menunggu di rumah dan lain sebagainya. Ketika suaminya mengambil keputusan atau langkah untuk bunuh diri karena kalah perang, jadi istrinya ini juga melakukan bunuh diri gitu kan. Dan bunuh diri untuk para perempuan atau samurai perempuan ini disebut dengan jigai. Dimana kalau jigai ini adalah ritual khususnya gitu. Jadi ketika para istri menunggu di rumah ya, ternyata suaminya udah bunuh diri, dan para musuh yang akan datang ke rumah si perempuan ini, para istri yang udah ditinggal oleh suami yang udah bunuh diri, mereka tuh juga melakukan bunuh diri di rumah gitu, tapi dengan cara yang elegan gitu. Mereka duduk bersimpu, dan kemudian kalau konon katanya sih kalau cara yang perempuan ini nggak menyakitkan katanya, tapi setelah saya baca-baca itu menyakitkan gitu, dimana pisau belati itu cuma sekali tebas ya, kalau wanita itu sekali tebas di bagian leher, bagian tenggorokan gitu ya. Jadi mereka sekalian memotong lehernya sambil duduk bersimpu. Jadi ketika musuh datang itu mereka cuma kelihatan duduk lagi santai, padahal mereka udah tewas gitu ya, udah bunuh diri kayak gitu ya teman-teman. Dan itu dinamakan jigai ya kalau misalkan untuk perempuan. Tapi kalau zaman dulunya itu ada istilah harakiri, pasukan berani mati ya, harakiri. Dan kemudian ada lagi nih aksi bunuh diri yang terhormatnya itu kamikaze kalau nggak salah, kamiwaze apa kamikaze, antara itu kamiwaze deh kalau nggak salah. Nah kamiwaze ini adalah dimana di zaman perang itu seorang pilot menabrakkan pesawat tempurnya ke pesawat tempur lawan. Jadi itu kayak bunuh diri yang terhormat karena menjaga negara ya, menjaga keamanan negara. Jadi mereka menabrakkan pesawat ke pesawat lawan. Oke, lanjut ke zaman sekarang nih. Jadi teman-teman sekalian, di Jepang ini memang termasuk negara yang sibuk ya, negara yang tingkat depresinya itu tinggi, dimana pekerjaan manusia itu bisa dikatakan seperti robot, banyak tugas, banyak kerjaan dan deadline sebagainya. Jadi semuanya yang cuma kita lihat di luar di covernya itu ini Jepang ini bagus, Jepang ini indah, Jepang ini saljunya indah, kemudian bunga sakura. Tapi di balik keindahan itu ada masyarakatnya atau penduduknya itu yang merasakan tingkat depresinya itu tinggi banget.
dimana pekerja mereka yang harus dikejar kerja tayang, deadline dan sebagainya gitu. Nah setelah dikaji-kaji, jadi penyebab utama masyarakat Jepang ini melakukan bunuh diri, aksi bunuh diri itu karena yang pertama itu adalah kekhawatiran akan masa depan. Itu yang pertama banget ya. Jadi bagi remaja yang melakukan aksi bunuh diri ini, mereka itu khawatir gitu. Duh, masa depan gue setelah lulus sekolah gimana ya? Duh, setelah gue lulus sekolah gue kerja di mana ya? Duh, ntar gue kalau misalkan kerja paruh waktu doang nih, kerja part time gitu ya, ntar kalau gue nikah gimana gitu, gue harus membiayai keluarga gue kayak gimana. Kemudian ada rasa takut, kemudian depresi gitu ya. Dan yang kedua adalah bullying. Pasti yang namanya bullying ini teman-teman pasti sering dengar ya, ada kasus bunuh diri karena dibully gitu kan, dihina, dicaci. Dan ini memang para remaja banyak banget melakukan hal ini ya. Yang kedua ini para siswa. Dan nanti saya akan cerita deh kalau misalnya ada waktu ada kasus bullying di mana ini juga lumayan hot ya beritanya di Jepang gitu ya, lumayan keren juga gitu. Dan yang ketiga adalah yang dilakukan oleh para lansia. Penyebabnya adalah karena kesepian. Jadi mereka nggak ada lagi yang ngurusin, kemudian mereka depresi, akhirnya bunuh diri. Dan yang kemudian ya depresi lah yang paling empat. Nah, cara-cara mereka bunuh diri itu kayak gimana sih teman-teman gitu ya. Nah, cara-caranya tuh pun banyak banget gitu kan. Dan yang paling terkenal adalah di Jepang itu cara bunuh dirinya adalah mereka terjun ke rel kereta api. Jadi bunuh dirinya itu lokasinya itu di Peren Station ya, Peren kereta gitu ya. Jadi ketika kereta api datang kan biasanya sekengseng ya, maksudnya cepet cus, pas mereka langsung loncat dari atas langsung ditabrak gitu kan, jadinya akhirnya hancur keping-keping gitu kan jasadnya dan lain sebagainya. Terus ada juga yang bunuh dirinya dengan cara menjatuhkan diri dan lain sebagainya gitu. Nah sebenarnya juga kalau misalkan nggak cuma di Jepang sih sebenarnya ya kasus-kasus bunuh diri ini. Kasus tertinggi itu kayak di Korea Selatan ya. Korea Selatan tuh paling tinggi kasus bunuh dirinya itu. Dan kemarin-kemarin juga di tahun ini kita juga mendengar ada kasus bunuh diri idol lah, itu udah biasa banget. Kemudian baru-baru ini juga di India juga ada kasus bunuh diri ya, beberapa artis ya Bollywood dan lain sebagainya. Oke teman-teman, jadi kasus bunuh diri ini sebenarnya juga termasuk apa ya, hal unik kalau saya katakan, dimana ini juga merupakan tren malah ya, di saat mereka udahlah udah berat banget menjalani hidup, udah banyak banget beban pikiran dan lain sebagainya, udah lebih baik gue memilih untuk akhiri hidup kelar gitu. Tapi ini dia PR penting ya, PR penting pemerintah Jepang yang saat ini lagi digencar-gencarkan untuk mengurangi atau meminimalisir aksi jisatsu ini atau aksi bunuh diri ini gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat negara yang indah, negara yang itu setelah kita kaji lagi, setelah kita kunjungi, kita malah datang bertandang ke negara ini langsung gitu, ternyata nggak se-wow yang kita lihat gitu. Di balik kewowannya, kemegahannya itu, yang kita lihat juga ternyata ada sisi negatifnya juga, ada sisi buruknya juga, sisi kelamnya juga gitu ya. Dan semoga kesadaran pemerintah untuk meminimalisir aksi ini bisa cepat tertangani gitu ya teman-teman. Dan sedikit terakhir ya di pembahasan kali ini gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian nih yang tahu tentang musim semi di Jepang gitu ya, ternyata musim semi di Jepang adalah musim bunuh diri di Jepang. Tadi sebelum saya membuat video ini, kemudian saya searching lagi ya, ternyata ada artikel yang mengatakan bahwa musim semi di Jepang adalah musim bunuh diri di Jepang gitu ya. Dimana di artikel itu diceritakan ketika salah seorang penulis artikel ini bercerita ketika pergi kerja ternyata dia telat karena ada kegiatan ya bersama murid-muridnya, kemudian dia meminta maaf ke murid-muridnya, kemudian dia
saya juga nggak terlalu membaca secara itunya, cuman kesimpulan saya ambil, kemudian direspon lah sama orang wali muridnya kalau misalkan di Jepang itu memang musim semi adalah musim dimana orang-orang Jepang tuh banyak banget melakukan aksi bunuh diri, dimana di awal April itu udah musim semi ya teman-teman. Awal April dimana orang harus menikmati bunga sakura, pergi berlibur dan lain sebagainya, malah di sebagian lagi orang Jepang ini malah tertekan gitu, banyak kerjaan dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan kasihan ya sebenarnya. Kalau misalkan kita alhamdulillah kalau orang Indonesia mah semua dijalani gitu ya, nikmati hidup lagi bisa gitu kan. Tapi itu dia, berbeda negara, berbeda juga pola pikirnya gitu. Dan bersyukurlah buat kita yang masih orang Indonesia yang walaupun ada masalah keadaan apapun kita tetap bersyukur gitu. Oke teman-teman, jadi sampai di sini ya cerita tentang Hisatsunya, dan kemudian nanti di video selanjutnya saya akan lebih membahas lagi mungkin tentang bunuh diri ini, atau malah membahas lagi tentang cerita yang lebih unik lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, kemudian bantu share, like, serta komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.